リンクスタート。 Yo, kembali lagi Sobat Inspiratif bersama kami di Link Start Podcast. Wah, mantap. Ya, hari ini saya Dev dan juga teman saya. Nama lu kampret. Oh, kita temenan ya? Iya, iya. Enggak deh, kita musuhan deh. Saya partner Dev, ada Safe. Nah, di sini kita akan membawakan kembali yaitu cerita mengenai anime yang berjudul Sword Art Online. Dimana kita ngambil kata link start. Karena podcast ini namanya link start ya, Dev? Iya, Link Start. Kita ngambil kata link start dari anime Sword Art Online. Sebenarnya minggu lalu kita udah bahas ya. Iya, kita udah bahas. Tapi Untuk pemanasan. Tapi karena ada suatu Satu dan lain hal. kendala, maka kita mengulang lagi. Iya, akhirnya ada episode yang tidak tayang. Iya, untuk minggu ini kita nggak tayang ya di YouTube. Oh, di YouTube tetap dong tayang dong. Oh, yang episode kemarin ya, yang sebelumnya. Di YouTube episode 3 loh. Anime karya Makoto Shinkai. Oh iya ya. Episode 2 anime hari Minggu tuh banyak tuh yang nonton, 8 kayaknya. Alhamdulillah lah ya. Jadi buat yang lagi dengerin secara langsung nih di inspiradio.id yang ngedengerin secara langsung, kalau pengen tahu episode yang sebelumnya yang belum yang mungkin kelewatan, bisa dikunjungi aja kanal YouTube Link Start Podcast. Link Start tanpa spasi ya. Link Start spasi podcast. Betul ya, tulisannya gitu Fit ya. Betul. Karena Betul. ada juga Link Start juga ya. Link Start channel spasi lain. Link Start. Iya, ada. Link Start. Link spasi start Link kalau spasi yang Start lain. ya. Kalau kita Link Start digabung. Nah, ke situ aja untuk kanal YouTube-nya ya. Atau mungkin yang ngedengerin episode ini dari YouTube, pengen tahu secara live-nya kayak gimana, langsung dengerin di inspiradio.id. Betul. Nah, kalau ngedengerin di situ lebih premium karena tanpa edit, tanpa potong. Iya. Terus ya apapun keluar lah. Yang udah keluar tuh. Nggak ada edit tuh. Jadi kalau mungkin pendengar YouTube yang ngedengerin episode ini pengen tahu live-nya gimana, dengerin aja di inspiradio.id setiap hari Minggu ya Link Start Ya, Podcast. setiap hari Minggu, tapi untuk jamnya kita tidak bisa menentukan. Kalau kita setiap jam 10 gimana, Pit? Nanti kita obrolin lagi deh. Kayaknya enak jam 10 malam kayaknya, Pit. Ya, bisa sih, bisa. Jam 10 malam. Biar Bisa. iya, kita siang kan ini ya. Kita siang Mas. banyak missnya. Iya, satu tidur, satu bangun. Ntar yang satu bangun, yang satunya tidur. Makanya kayaknya jam 10 oke lah, 10 malam Fit ya. Ya, kalau lagi puasa gini jam 10 malam oke lah. Ntar kalau udah nggak bulan Ramadan mungkin bisa dimajuin dikit. Jam 8, jam 9. Jam 9 lah. Jam 8, jam 9. Minggu kan libur ya. Lu. Iya, betul. Iya. Soalnya ini Fit, aku nanti ngajuin jadwal ke Inspiradio. Kalau nggak gitu, nanti kalau nggak punya jadwal tetap, kalau ada yang lagi siaran kita nggak bisa ngegeser. Oh, Kita nggak bisa ngusir. Kecuali kalau punya jadwal tetap kita bisa. Ya, Jadwalku nih gitu. Sekarang aja kita bilang, Om Genin, Om kita jam 8 Om. Kalau Ramadan jam 10 ya Om. Om Ijel lagi dengerin loh by the way. Ya, kita bilang sekarang aja. Kita bilang sekarang. Oke, Fit. Yuk. Kita ngomongin SAO ya sekarang ya. Yoi. Kita ngomongin SAO. Yang kita omongin, karena SAO ini ada berapa season total? Ada 4 season. Sejauh ini ada 4 season. Kabarnya akan ada tambahan lagi. Ada tambahan lagi yang itu apa? Terusannya yang World of Underworld. Itu. Iya betul, akan ada tambahan itu. Tapi masih belum tahu sih rilisnya kapan karena ada pandemi juga kan. Iya betul. Jadi kita hari ini akan ngebahas anime Sword Art Online di season 1 aja. Karena total ada 4 season dan kabarnya akan nyusul lagi.
Tapi di episode ini kita bakal bahas satu season aja, terutama waktu di game yang bernama SAO. Ya, Mungkin kita bisa kasih tahu dulu. Fit, buka wiki Fit. Sumber paling terpercaya, terkredibel wah, tentang anime SAO. ya terkredibel tapi bisa diedit semua orang. Iya itu dia. Yang kemarin habis dibajak Sunda Empire. Kita Aduh. harus jelasin dulu apa itu anime Sword Art Online. Yaitu pasti belum buka wiki nih. Udah bangsat. Udah ya. Kita kasih tahu dulu, ini rilisan dari studio A1 Picture. Ya, Karya Makoto Shinkai. bukan dong, bukan. Bukan. Karya siapa nih? Ini Reki Kawahara. Iya, itu Wah, pengarang manganya ya itu ya. Untuk mangakanya. yeah, pengarang Sword Art Online. Kalau anime diproduksi di A1 One Picture. Picture. Hmm. Ya, singkatnya aja, Sword Art Online ini anime yang seperti apa nih, Fit? Pokoknya Sword Art Online ini dia itu game yang berbasis RPG, tapi karena dia latarnya itu pada tahun 2022, maka eh, mem- udah menggunakan yaitu virtual reality, di mana alat yang digunakan itu bernama Netgear. Dan Netgear ini akan merangsang panca indera pengguna melalui otak mereka sehingga pemain itu dapat merasakan dan mengontrol karakter mereka di dalam game. Betul. Jadi intinya kalau sekarang ini kayak VR ya, tapi kalau VR kan kita kan masih gerak tuh, Betul. Tapi kalau Ah. Netgear ini kita itu seperti tertidur. Jadi cuma otak Yap, kita aja yang main game. yap. Begitu. Jadi kita dibawa ke dalam dunia game oleh helm VR yang disebut Nevergear. Ya, Jasad, wah bukan jasad bukan ya. jasad dong. Tubuh Tubuh, asli tubuh, kita, tubuh. tubuh asli kita di dunia nyata itu mati suri ya Fit ya, sebut aja gitu ya. Tertidur. Karena kita nggak bisa ngerasain apa-apa, Ya benar. dibangunin nggak bisa Nggak juga. bisa. Jadi semua indera kita dirubah menjadi data, lalu dibawa ke dalam sebuah game bernama SAO SAO. Sword Art Online. Di mana di Ah, sini pada masanya gimana? itu diceritanya Mhm. pada masanya SAO ini tuh diserbu oleh banyak sekali pemain. Pada awalnya waktu open beta itu hanya kalau nggak salah 1.000 pemain ya. Ya biasanya gitu. 1.000 pemain yang ikut open beta tersebut. Tapi setelah game tersebut dijual itu hanya ada 10.000 kopi kalau nggak salah. Mhm. Jadi Ah, sangat terbatas. Bagi yang nggak tahu, open beta itu adalah di mana game diluncurkan hanya untuk dites dulu ya, Ya, gitu. untuk uji coba. Ah, Untuk belum di apa namanya, belum dipasarkan secara umum gitu ya. belum dirilis secara umum. Belum dirilis secara umum betul. Jadi dibatasin berapa orang yang bisa main gitu. Ya, Seperti halnya aku nih sering jadi beta tester aplikasi TikTok. WhatsApp. Oh, kirain TikTok. Tidak dong. Jadi itu random aja berapa ribu orang pertama yang download bakalan jadi beta testernya. Aku pernah ngetesterin stiker di WhatsApp tuh. Oh, yang dulu pernah lo kirim tuh ya pertama kali tuh ya. Iya, Yang aku yang bingung lain belum ada ini punya. gimana caranya anjing. Terus WhatsApp dengan ini tema Look. hitam. Oh ya, tahu. Itu. Tapi itu harus cepet-cepetan sih. Kebetulan Ya. aku ngikutin Twitternya WhatsApp Beta jadi tahu. Oke. Jadi singkatnya Beta itu adalah aplikasi atau game yang dites terlebih dahulu sampai akhirnya dirilis secara massal. Nah, betul. Waktu itu dirilis secara massal lebih dari berapa pemain tuh? Banyak lah pokoknya ya. 10.000 kopi kalau nggak salah itu. 10.000 kopi pokoknya untuk yang dijual pas waktu perilisan. Nah, mhm. Banyak sekali karena perilisan resmi dibuka
dan semua orang login di sana, Ya, masuk ke dalam game bernama Sword Art Online. ya Eh, untuk di mm-mm. sini karakter utamanya itu yaitu Kirito, atau kalau Cute. orang-orang itu nyebutnya Kiritot ya. Kiritot. Kirito, dan di sini tuh ya kita langsung masuk ke dalam gamenya. Dia itu seorang beta tester juga. Mhm. Kemudian setelah dia mencoba untuk memainkan game tersebut, dia mulai tertarik dan dia mulai masuk ke dalam game tersebut. Dan di sana dia mencoba berburu hingga bertemu salah satu player yang dia jadi temannya sampai sekarang. Di situ dia mengajari dia gimana cara berburu, karena Kirito yang seorang beta tester, dia pasti tahu dasar-dasar dari game tersebut. Hingga pada suatu Ah, saat, waktu si temannya ini mau logout, dia menyadari adanya kesalahan. Tuh, kok tidak hmm, ada tombol logout? Nah, betul. dari situ Kirito masih mencoba berpikir logis, mungkin ini suatu bug atau apa, coba Betul. kamu hubungi GM. Karena setelah dihubungi GM tidak merespon, dan mereka pun bingung tuh, kok bisa gini, bugnya kok seperti ini, soalnya aneh banget kan. Dan gak lama Hmm, kemudian tiba-tiba ada notice dari GM atau Kayaba Akihiko, di mana mhm. fitur tidak bisa logout tersebut merupakan fitur original dari Sword Art Online. Nah itu dia. Jadi konflik utamanya di anime Sword Art Online ini adalah player yang gak bisa balik ke dunia nyata karena tombol lockoutnya tidak ada. Ya, betul. Nah, secara ajaib pemain yang di dalam game tersebut dikumpulkan di satu tempat kayak alun-alun gitu. Ya, Lalu GM atau game masternya, pembuat game bernama Kaya Bagi itu muncul ngasih tahu bahwa kalian memang tidak diizinkan untuk lockout. lockout. Wow, di situ konfliknya. Nggak Ya, sampai di situ Fit ya. wah, ada lagi Dan konfliknya. ada lagi itu betul. Itu kalau kalau kita main game, kalau mati ya udahlah ya, ada save Mungkin game, bisa revive, bisa kalau nggak revive di revive tempat, bisa. biasanya kalau game itu revive di katedral atau apalah. Biasanya seperti itu. Di tempat revive, Mm-mm. respawn Respawn, respawn. atau mungkin ada checkpoint, Ya, gitu-gitulah. ya, betul betul. Tapi di sini nggak ada. Ya, betul. Orang yang mati di dalam game ini dijelaskan oleh GM-nya kalau mati di game ini juga akan mati di dunia nyata. Gimana caranya? Jadi Nevergear atau helm VR yang dipakai itu bakalan ada sengatan panas atau sengatan listrik sampai membunuh si pemakai kalau karakternya di dalam game tersebut mati. Ya, tapi tidak Betul ya, Bit? tidak sampai di situ aja loh. Apa tuh? Meskipun tubuh kita tidak mati, tapi kalau Mhm. ada orang lain yang langsung dengan sengaja mencabut nerve gear kita, maka kita juga akan meninggal. Nah, kita orang dunia luar tidak boleh mencabut secara paksa helmnya, tidak boleh mencabut listriknya juga. Nah, betul. Betul Karena nggak? kalau listriknya aku kurang tahu, tapi setauku itu helmnya. Soalnya waktu Oh. kayak bang muncul, waktu ada notifikasi GM, dia tuh berkata, ada lebih dari berapa orang gitu, mereka meninggal karena dengan sengaja mencabut nerve gear-nya tersebut. Ada apa? Keluarga yang mencabut nerve gear-nya tersebut. Oke. Jadi kok kayaknya yang udah pasti kalau dijabut paksa mati. Betul. Oke, konflik utamanya nggak bisa lockout kalau mati di nggak bisa lockout secara paksa juga. Kalau mati di dunia game, mati juga di dunia nyata. Itu konflik utamanya. Jadi tujuannya adalah keluar dari game tersebut. Dan caranya adalah Mencapai ada. lantai 100 Aincrad. Nah, Aincrad ini semacam kayak menara gitu, Fit ya. Kastil terbang, kalau bisa dibilang itu kastil Oh iya terbang. betul. Betul. Di mana ada lantai 1, Hmm, lantai 2, lantai satu, sampai lantai sampai lantai 100, dan di mana lantai 100. 100-nya ini ada kastil kayak menara gitu. Nah, kenapa dinamakan Kastil Aincrad? Kenapa tuh? Itu
karena di lantai statusnya itu ada kayak menara gitu, kayak istana. Oh, Ntar di lantai paling atasnya oke. sendiri. Mhm. Iya, iya, iya. Jadi si game masternya bilang kalau pengen lockout kalian harus eh, Menamatkan game ini. mengalahkan bos di lantai 100. Ya, Betul ya? ya atau kasarnya namatin gamenya lah. Hah? Kasarnya itu namatin gamenya. Oh, oke. Nah, jadi si pemeran utama yang bernama Kirito ini memutuskan untuk menyelesaikan gamenya. Yang artinya adalah melawan bos di lantai 100. Ya, Dengan cekatan dia akan berpindah ke desa selanjutnya untuk memperkuat diri, betul nggak tuh? mm-mm. Mau memperkuat diri, menaikkan level, nyari senjata, nyari tim nggak sih? Nyari tim ya? Enggak, dia kan Enggak memutuskan ya? untuk jadi solo player. Oh iya iya iya. Kayaknya ada tim sih, cuman itu ketemu dengan sendirinya ya. Termasuk yang pertama kali ditemui namanya adalah Klein, Ya, itu clean. yang itu berjuang sampai akhir bareng Kirito tuh. Nah, tapi di sini clean membentuk sebuah guild sendiri ya, serikat sendiri. Ya, betul. Dan sedangkan Kirito Karena si bermain Kirito secara nggak solo. mau gabung. Dan Kirito sempat diajak gabung oleh Clan untuk bergabung dengan teman-temannya dalam satu party gitu. Tapi dia Mhm. berpikirnya itu kayak gini. Memikirnya itu keselamatan. Soalnya kan taruhannya nyawa, dia mikir kalau aku melindungi Clan saja aku bisa, tapi kalau melindungi tambah satu orang aja aku pasti nggak bisa melindungi orang tersebut. Soalnya pemikiran Kirito kayak gitu Oh, sehingga dia lebih baik solo. Akhirnya ya udah solo aja. oh, oke 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 oke. Ya ya betul betul betul. Itulah alasan dia bersolo karir, asik solo karir. Ya solo karir. Nah hingga eh, set- Heeh. beberapa lama kemudian itu para player itu kesusahan dalam mencari lokasi bos di lantai pertama kan ya. Aha. Tapi di situ para beta tester yang dulunya udah mencapai lantai berapa membuat buku panduan untuk para player-player yang masih baru. Dimana di situ akhirnya ada sebuah rapat untuk membahas mengenai Mhm. bagaimana cara mengalahkan bos lantai satu. Nah, di situ terbentuklah beberapa party, Eh? termasuk di situ terbentuklah beberapa party, termasuk Kirito. Oke. Dan di situ Kirito bertemu dengan Asuna untuk pertama Oh iya iya kalinya. betul betul. Betul betul. Jadi di situ ada perkumpulan yang merapatkan untuk mengalahkan bos di suatu lantai bareng-bareng gitu, Mm, betul ya? betul betul betul. Ah, di situ Kirito juga ikut, tapi kok kayaknya orang-orang banyak yang berkelompok gitu. Akhirnya dia melihat satu orang sendirian yaitu adalah Asuna yang juga akan berjuang sampai akhir permainan bareng Kirito. Ya, oke, singkat cerita, akhirnya mereka membentuk party dan tibalah hari di mana eh, untuk memasuki dungeon untuk melawan bos tersebut. Dan di Betul. situ eh, mereka ya karena mereka udah baca tutorial ya, secara nggak kan tutorial yang ada di buku panduan tuh, dia akhirnya bisa Mm-mm. mengerti bagaimana monsternya, gerak-gerik serangannya gimana, Mm. ngerti. Dan bisa dibilang di sini mereka dengan mudah lah sampai akhirnya monster tersebut berada di bar merah. Di dalam SAO ketika monster sampai bar merah, maka dia akan mengganti pola serangannya. Nah, di sini itu ada sebuah kasus nih di buku tutorialnya itu, dia itu menggunakan longsword kalau nggak salah. Nah, di sini waktu di SAO ternyata si bos ini menggunakan talwar dan yang tahu hanya Iya. Kirito aja. Oh, Kan oke. Beda senjata beda gitu ya. senjata, tapi kan kalau beda senjata otomatis beda pola serang dong. Iya dong. Nah, di sini tuh si leader party ini yang mengumpulkan orang-orang ini, dia itu ternyata beta tester dan dia itu tahu Mhm. kalau orang yang last hit boss itu akan mendapatkan item rare dari bos tersebut. Betul. Nah, si Dan dia Kirito pun juga tahu hal itu karena eh, sama-sama beta tester. dan si dia dengan greedy-nya
Dikira itu dia menggunakan pedang panjang. Dengan PD-nya dia maju ke depan dan Kirito tahu, itu tak luar. Dia mau teriak, ternyata si party leadernya ini udah ketebas duluan dan akhirnya meninggal. Mati. Dan di situ Ah, adalah scene pertama kali menyaksikan orang mati di game Sword Art. nah, Ya ya ya. Jadi ya gitulah pokoknya. ya. Jadi itu pertama kali ada scene orang mati di Sword Art Online. Nah, Matinya ya kayak melemah, terus transparan, akhirnya pecah kayak data gitu. Itu ah, scene pertama kali yang membuat Kirito memutuskan untuk solo player. dan singkat cerita akhirnya bos tersebut berhasil dikalahkan Dan dan akhirnya Kirito mendapatkan rare item ya karena dia mendapatkan Rashid. Dan di sini terjadi konflik betul. lagi nih. Ada satu orang, hei, kenapa bilang ke Kirito, hei, kenapa kau mengetahui skill dari bos tersebut, senjata dari bos tersebut? Dan kenapa kau membiarkan teman itu mati? Seharusnya kau memberitahu dia sehingga dia bisa selamat dan tidak mati. Dan di sini Kirito pun bingung tuh. Aduh, gimana nih, gimana? Dan akhirnya dia dengan PD-nya dia ketawa dan dia bilang, "Ah, kalian kalian ini yang para newbie ini lebih baik daripada beta tester yang dulu. Dimana beta tester yang dulu itu tidak tahu cara menaikkan level dengan cepat dan dengan sombong Kirito di sini berbicara bahwa di sini tuh aku waktu beta tester dulu aku mencapai lantai paling tinggi. betul, betul. Jadi sebenarnya mempunyai informasi paling banyak Mm. daripada beta tester lain. Nah, ya makanya akhirnya dia mendapat julukan Peter, yaitu Yaitu adalah beta tester dan cheater. iya, karena dia eh, mempunyai informasi yang lebih banyak dari yang lain dan orang-orang lain menganggap kayaknya itu curang deh. Nah, Nah, yang berarti adalah cheater. nah, dari sini juga Udah akhirnya dia beta tester cheater pula. akhirnya dia solo solo karir mulai dari sini. Ya, mulai dari situ solo karir, tapi si Asuna ini masih ngekor ya. Masih mau temenan. Yang itu membuktikan kesetiaan dia sampai di akhir permainan nanti. Ah, ya. Dan petualangan Kirito ini sampai ke desa-desa lain, bertemu sebuah guild bernama Moonlight Black Cat. Oh Di iya situ tuh. ada orang-orang newbie juga. Mhm. Em, Sempat bergabung di situ meskipun sebenarnya Kirito nggak mau, tapi sempat bergabung untuk membantu. Yang pada akhirnya guild tersebut bubar bukan karena konflik pertemanan, melainkan karena Meninggal. mati semua. Ah, Mati semua karena muncul beberapa monster yang tidak diduga mhm. di suatu lantai di Aincrad ya Fit ya. Iya, dia tuh Muncul monster-monster. terjebak eh terjebak di suatu ruangan yang dikira mm-mm, itu harta, tapi ternyata itu betul. adalah sebuah trap. Betul betul. Jadi maunya cari harta ternyata itu jebakan. Muncul monster yang tidak dikira levelnya lebih tinggi. Mhm. Jadi semua orang mati tentu saja kecuali Kirito. Kirito karena Kirito levelnya paling tinggi di situ. Ah, Akhirnya dia bersedih berhari-hari juga. dan di sini tuh Kirito merasa bersalah karena dia itu menyembunyikan levelnya. Wah, betul. Karena di partinya tersebut kalau nggak salah itu levelnya sekitar 20 sampai 23. Sedangkan Ngakunya. level Kirito Ngakunya sendiri 20 tapi Kirito 40. 47 levelnya. Ah, itu Tuh. dia. Akhirnya karena guildnya semuanya mokat, Ya, dia akhirnya dia nggak mau solo gabung, lagi. nggak mau gabung guild manapun. Mhm. Meskipun sedikit bekerja sama dengan guild milik Asuna ya. Ya karena bisa dibilang Kirito kan termasuk player yang bertarung di garis depan atau yang bertugas Betul. untuk dengan tujuan mengalahkan Mhm. bos-bos di level-level Betul di betul. setiap level untuk menamatkan gamenya kan. Mhm. Dan meskipun satu misi sama guildnya Asuna, apa nama guildnya Asuna ini Fit? Serikat apa ya? Serikat darah atau apa ya? Lupa aku. Nah itu Belum. kita sebut Serikat Darah. Saya katakan Meskipun begitulah. bekerja sama untuk suatu misi, suatu quest, tapi Kirito menolak untuk diajak bergabung oleh guild masternya ya Fit ya.
Ya, yang namanya adalah Heathcliff. ya benar. Kirito udah gabung aja. Waduh, males nih bos. Anak sendiri bisa ngeos sana sini gitu. Kampret. Terus akhirnya Heathcliff kayak kayak gimana itu ya? eh Mungkin merasa direndahkan karena menolak guild besar yang menawarkan diri. Akhirnya Heathcliff kayak yaudah kita duel aja. Kalau kamu kalah, kalau Kirito kalah, harus bergabung di guild ini. Gitu taruhannya. Ya betul. Kita sebagai penonton, masa sih Kirito kalah, beta tester gitu loh, ngelawan ketua guild siapa ini? Kalah loh. Kalah. Ternyata Kirito kalah dan diharuskan bergabung dengan guild Serikat Darah. Ya betul. Satu guild dengan Asun. Asuna. Itu dia. Di dalam guild tersebut, suatu hari ada misi latihan yang harus dijalani Kirito. Tapi dimanfaatkan oleh seseorang yang dendam. Bisa disebut dendam? Emang dia Orang dendam. yang bernama Kuradel. Ya emang dia dendam. Dendam sama Kirito. Hmm. Dimanfaatkan oleh Kuradel. Dia ini sempat mau mencelakakan Kirito, Fit ya? Dia udah ngeracuni Kirito sama si anggota Serikat Darah yang satu lagi dengan tujuan untuk membunuh keduanya. Kuradel di situ adalah anggota Serikat Darah, Fit ya? Tapi dia Tapi sebenarnya dia adalah Kuradel sendiri adalah anggota dari Lavin Coven. PK yang artinya player killing atau player killer. ya Sama aja ya. ya pokoknya dia bersenang-senang dengan membunuh player lain lah intinya. Wah, ya. Di game tersebut padahal kalau kita ngebunuh orang, orangnya mati beneran. Bener. Di situ sempat bertarung dengan Kuradel juga, Fit ya? Enggak, itu ceritanya itu pokoknya yang ngadakan kan yang anggaplah namanya si A ya. Si A tuh mengadakan sesi latihan tersebut dan dia mengundang Kuradel dengan Kirito. Tapi Kuradel di sini menyiapkan minuman untuk mereka bertiga. Di mana minuman tersebut udah dikasih racun pelumpuh atau paralyze. Jadi yang minum di situ Kirito sama si A ini. Kuradel nggak minum. Jadi tanpa ada perlawanan sebenarnya waktu awal. Terus nggak ada duel atau apa tuh? Pokoknya di situ waktu Kirito hampir mati tiba-tiba Asuna datang lah. Asuna datang. Ya betul. Nyelamatin Kirito. Di sini Betul. ya itu di situ baru ada duel antara Asuna dengan Kuradel tapi karena Kuradel licik di situ Asuna sempat hampir tertebas tapi akhirnya sama Kirito Kuradel dibunuh dengan tangannya nggak pakai pedang. Dan di situ adalah kali pertama Kirito membunuh orang. Ya. Di situ akhirnya kayak agak stres gitu ya, kepikiran terus, betul nggak tuh? Kirito kayak aduh aku ngebunuh orang, akhirnya dia mengajukan cuti ke ketua guildnya bersama dengan Asuna. Jadi Pak, saya mau cuti 2 minggu sama Asuna. Mau ngeos? Ya ngerti, masa mau ditanya. Mau gitu. ngeos. Mau ngeos, kalau ngeos di sini diganggu. Akhirnya ya udah dikasih cuti tanpa perang, tanpa quest untuk berlibur selama 2 minggu. Itu sebenarnya dia itu nggak menentukan waktunya. Nggak menentukan Enggak ya? Sebenarnya nggak menentukan Pokok cuti waktunya. aja gitu. Pokok cuti aja. Tapi dia itu setelah 2 minggu kemudian dipanggil oleh si Heathcliff karena ada keperluan. Seperti itu. Tapi gitu. Nah, tapi waktu dia cuti tersebut dia kan membeli rumah di sebuah desa di lantai 22 kalau nggak salah. Betul. Nah, di situ
dia itu bertemu seorang bocil yang dikira hantu, Mhm. tapi ternyata itu seorang, bisa dikatakan player, bisa dikatakan NPC. Kalau dikatakan player, dia tidak ada bar playernya. Kalau Mhm. dikatakan Bukan NPC, player lah, Fit. ya Bukan player lah. kalau dikatakan NPC, dia kok nggak menolak ketika dibawa Kirito. Seharusnya ada Hmm. penolakan. Nah, di situ mereka bingung, tapi mereka kira ya udahlah, mungkin dia player tersesat gitu aja. Akhirnya dia mereka merawat si anak kecil ini, dan diangkatlah menjadi anak mereka. Mereka hidup bahagia tuh, bertiga tuh, hidup bahagia tuh. Hingga Kasih namanya dong, Fit. oh ya, Gak dikasih namanya. namanya Yui, bocilnya namanya Yui. Dikasih, gak dikasih. Ya, namanya Yui. Nah, Dan ini kayak kayak tiba-tiba nemu akhirnya ya udah kita tinggal bareng aja bertiga di rumah ya, kayu ini. Kirito sama Asuna nganggapnya itu player ya. Awalnya nganggapnya ya udahlah, kita anggap player aja lah. Mhm. Soalnya punya kesadaran kayak player, bukan kayak NPC tuh. Mhm. Nah, Mhm. akhirnya pada suatu hari dia itu mengunjungi lantai 1 untuk mencari keberadaan orang tua kandung dari Yui ini. Nah, mereka Hmm. di sana mengunjungi sebuah, bisa dibilang panti asuhan ya, di mana anak-anak kecil yang terperangkap di SAO. Di situ si pihak panti asuhan berkata, aku tidak pernah bertemu dengan anak ini, dan tidak ada orang tua yang pernah menitipkan anak ini di sini. Mhm. Nah, di situ tiba-tiba ada seorang, pokoknya seseorang lah dari guild, guild apa itu, guild pembebas apalah itu, lupa aku. Mhm. Minta tolong untuk menemukan leadernya yang tersesat di sebuah dungeon. Mhm. Ya, dikira Kirito itu dungeon mana? Ini kan lantai 1 gitu loh. Lantai 1 kok ada dungeon mana? Ternyata di bawah lantai 1 tersebut ada sebuah labirin, dan di situ terdapat sebuah dungeon. Akhirnya Kirito dengan Asuna berserta Yui dan si orang yang meminta tolong tadi masuk ke dungeon tersebut dan menemukan, eh, orang yang dicari tadi di suatu tempat atau safe zone, safe area. Dia berdiam di situ, dan mereka tuh bingung loh, kok orang ini, kok ada safe zone di situ, tapi kenapa dia kok nggak gerak, nggak bisa kabur. Dan jawabannya ternyata di situ ada monster berlevel tinggi. Ya, betul. Jadi itu eh, mereka ini berusaha menyelamatkan orang tersebut, tapi ada suatu masalah, Fit ya. Ya, Karena monster di sana ternyata kuat. ya, ada satu monster berlevel tinggi, benar-benar berlevel tinggi. Mhm. Dan Yang membuat Kirito dan Asuna Asuna ini sempat kewalahan. kewalahan. Nah, Mhm. di sini akhirnya si tiba-tiba si Yui itu, eh, menghadang monster tersebut ketika akan, ya bisa dibilang menyerang Asuna sama Kirito. Di situ Mhm. tiba-tiba Yui mengeluarkan sebuah pedang dan mengalahkan monster tersebut. Nah, di situ Wah, betul. Kirito dengan Asuna bingung, loh, kok anak kecil ini bisa mengalahkan. Dan disitulah terungkap bahwa Yui ini sebenarnya adalah sebuah AI di dalam game tersebut, Mhm. di mana Mhm. tugasnya itu dia untuk mengontrol emosi semua player yang ada di situ. Jadi ketika ada player yang kayak sedih, frustasi, sebenarnya Yui ini yang mengontrol, agar emosi mereka itu tidak sampai sedih sehingga tidak bunuh diri. Ya, betul Nah, betul. tetapi karena di situ kamu mungkin ya nggak, kesalahan atau apa, atau emang fiturnya kayak gitu, di situ Yui tidak bisa melakukan tugasnya sehingga dia hanya diam aja. Tapi nggak tahu Oh, kenapa oke. dia tiba-tiba bisa membelot lah ya, bisa dikatakan ya, membelot sehingga dia bisa keluar. Dan Mhm. Kayak program yang berjalan dengan sendirinya gitu nah ya. gitu, kayak gitu. Dan karena tadi Yui menggunakan fitur admin untuk menghapus monster tersebut, dia mengalahkannya dengan menghapus monster tersebut, bukan mengalahkan secara benar-benar mengalahkan ya, tapi monster tersebut dihapus, Mhm. sehingga sistem akan
ngidentifikasi bahwa si Yui ini program ilegal, bisa katakan program ilegal ya. Ada sebuah bug sehingga Yui ini dihapus dari game tersebut. Iya, bener. Akhirnya karena Yui tiba-tiba menghilang kan tuh ya. Mm, Si Kirito dan Asuna pastinya bingung. Asuna karena cewek ya udah pasti nangis. Iya betul. Kalau cowok anaknya ntar lah kita cari cara dulu gimana ini. Akhirnya di sana ada sebuah konsol yang sama Kirito nggak tahu diapain tuh. Pokoknya dipencet-pencet kayaknya. Iya pokoknya dipencet-pencet. Dan dengan ajaibnya, dengan ilmu yang dimiliki Kirito sebagai, kalau di dunia nyata dia kayaknya ini ya, Pit ya, IT ya. Ya IT. Heeh. Dengan ilmu yang dimiliki Kirito, akhirnya Kirito berhasil membuat Yui menjadi sebuah objek dalam game dan Iya. tersimpan dalam memori lokal Kirito sebagai jantung Yui, Hati Yui, kayak hati Yui. core-nya. Ya pokok inti Yui, hati Yui. Betul. Jadi di situ Yui tetap ada, tapi wujudnya udah beda. Dalam bentuk Kayak item. Kayak bentuk apa ya? apa? Hmm, kayak apa ya? Kayak batu buat batu perhiasan gitu kan? Kayak Liontin, ya, Liontin. liontin, kayak batu liontin gitulah. Bentuknya kayak gitu. Akhirnya ya udah untuk sementara Yui bentuknya seperti itu. Hmm. Anak yang yang dianggap anak sama Kirito dan Asuna. Dan akhirnya Dan Asuna dan Kirito pun karena pengen punya anak ngeos lagi. aduh, nggak ada scene-nya itu, nggak ada. Nggak ada sih, nggak ada. Ya, pokoknya Eh, Mereka menghabiskan waktu cuti lah sampai dipanggil. Akhirnya 2 minggu kemudian mereka mendapat panggilan ya, ya mendapat karena panggilan. disuruh kembali ke barisan depan Ha-ha. oleh guild masternya bersama player lain untuk mengalahkan bos di lantai 75. Betul. Tapi dengan beberapa kejadian, Mm-mm. Kirito mengamati bos dari bukan bos, guild master yaitu adalah Heathcliff, beberapa kali mengamati keadaan. Kayaknya ada yang aneh dengan Heathcliff. Kirito menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh dengan Heathcliff, Eh, karena sebelumnya Kirito sudah bertemu dengan Immortal Object waktu di lantai main 1 mungkin yang bareng Yui tadi. Immortal objeknya Kan itu ya Yui tersebut. Oh iya ya. Oh iya Immortal sih. objeknya itu Yui. Jadi Ketika diserang monster itu ada tulisan Immortal Object. yang artinya nggak bisa diserang. Immortal ya mungkin nggak bisa mati lah ya, bisa dikatakan nggak bisa mati, nggak bisa diserang. Nggak bi- Ya nggak anggapannya nggak bisa diserang. Nah, itulah yang Kirito rasakan ke Heathcliff. Kayaknya orang ini aneh deh, darahnya nggak pernah sampai berkurang banyak. Curiganya Curiganya itu karena di lantai 75 itu lawannya itu susah awalnya. Tapi kok gampang banget. Semua player itu pada kecapean kecuali Heathcliff, di mana Heathcliff tersebut Itu masih dia. berdiri tegak dengan Itu dia. bar HP tidak sampai kuning tanpa menggunakan betul. healing potion. Dan itu Akhirnya dengan tangan jahilnya Kirito, entah apa yang mendorong dia, tiba-tiba dia ngetes nih ke Heathcliff ya. benar. Dia digelitikin ini pinggulnya. Enggak, dia Wah, langsung keluar tulisan Immortal Object. Ya, dia itu di Senen Goroshi gitu. di Di ya, Senen Goroshi. dengan iseng lubang pantatnya ditungkak. Di Senen Goroshi. Lalu keluar tulisan Immortal Object. Jadi dari situ tahu bahwa Heathcliff adalah Immortal Object. Bukan di Senengoro sih. Diapain Fit itu Fit? Itu ditusuk pedang bangsat. Tiba-tiba tangan kiri Tony gatel. Aduh, kayaknya ada yang aneh dengan Heathcliff. Tiba-tiba ditusuk dong teman sendiri. Nah, itu Akhirnya muncul tulisan Immortal Object, Nah, yang artinya itu artinya apa? Artinya nggak bisa diserang. nah betul.
Pokoknya di situ akhirnya setelah muncul immortal object tersebut, semua orang yang ada di barisan terdebat bingung semua. Loh, kok Hmm. kok bisa kayak gitu. Haha. Dan di situ akhirnya Kirito membongkar identitas Heathcliff pada dia bahwa dia adalah si Kayaba, dan sempat ada seseorang yang mau nyerang si Heathcliff, tapi kemudian sama Heathcliff tersebut karena dia mempunyai otoritas GM ya, semua orang yang ada di situ akhirnya di paralyze atau dilumpuhkan Mhm. kecuali Betul. si Kirito. Yap. Jadi ketika diserang muncul tulisan Immortal Object, semua orang ngelihat bahwa ini sebenarnya adalah Kayaba Akihiko. Semua orang akhirnya tahu ya. Tahu. Dan karena dia memegang hak seorang game master, akhirnya semua orang tidak diizinkan untuk bergerak kecuali Kirito. Mm-mm. Dan di situ Kayaba Akihito menawarkan duel Ya betul. kepada Kirito. Kita duel aja. eh Tentu saja Kirito mikir ya ini yang ngajak duel game master yang Immortal Object, tapi di situ kayak Akihiko merendahkan hatinya, asik. Dia menonaktifkan Immortal Object, sama-sama menjadi player biasa untuk berduel. Dan di situ sama-sama barnya dikuningkan, yaitu sama lah, darahnya disamakan kayak Kirito. Hmm, Kuning itu maksudnya bagi yang nggak tahu hijau artinya berdarah penuh. Kalau kuning tuh udah berkurang kayak separuh gitu. Nanti semakin sedikit menjadi oranye, menjadi merah dan habis gitu. Ya betul. Nah, di situ akhirnya mereka berdua duel. Kalau menang, kalau Kirito menang, Kayaba Akihiko menawarkan untuk semua orang di game tersebut bisa lockout kalau Kirito menang. Dan akhirnya duel dengan sangat-sangat epic. Kirito berjuang mati-matian untuk mengalahkan Heathcliff karena hingga suatu saat ini Heathcliff mau menebas Kirito. Ini udah sama-sama sekarat ya. Nggak Sampai sama-sama duelnya sekarang ini. itu Kirito udah kalah sebenarnya, soalnya pedangnya udah hancur. Nggak, maksudnya untuk berdarahnya. Dibikin kuning semua kan, tapi Kirito udah ketebas hitungannya Kirito udah bisa dibilang kalah lah karena pedangnya yang satu hancur. Jadi meskipun udah kuning, sejak pertama bertarung berdarah Heathcliff atau kayak bagi kuning nggak berkurang sama sekali. Seingatku itu nggak kurang karena serangan Kirito semua ditameng. Oh, nggak ada yang nyampe serangan Nggak Kirito tuh. ada. Oke. Secara teknik tanpa ada trik, tanpa ada fasilitas dari GM, sebenarnya Kirito nih kalah ya dengan kemampuan Kayaba Kalah. sebenarnya. Di sini Kirito itu nggak pakai sword skillnya ya, dimana Kirito menganggap bahwa kalau aku pakai sword skillku, Kayaba pasti akan mengetahui semua gerakanku, dan dia di sini pakai ya gerakan dirinya sendiri. Mhm. Berarti padahal Kirito udah mengakali sebuah gerakan yang tidak ada di dalam game, tapi masih kalah dengan Kayaba ya. Intinya kayaknya Kayaba memang lebih kuat lah, bukan karena dia GM berarti ya. Kan ya, emang dia lebih kuat sih. Bisa kita harus akui itu. Harusnya Kirito di situ udah kalah karena berdarahnya udah habis. Di situ pokoknya habis pedang Kirito hancur, di situ dia itu udah menyerah, mau kalah, mau ditebas. Ketika mau ditebas Kayaba, tiba-tiba si Asuna bisa dibilang loncat menghalangi tebasan tersebut, dan yang Tapi sebelumnya kan paralyzed tuh, nggak bisa gerak. Nah itu nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak gitu, dan yang tertebas itu Itu kekuatan cinta, Fit. bangsat. Itu pokoknya Iya dong. kalau kayak Abah bilang itu, dia itu mengakali sistem atau apalah pokoknya. Bukan mengakali ya, dia kayak ngehack lah, bisa dibilang ngehack gitulah. Apa sih yang katakan kayak apa itu lah, lupa aku. Ya pokoknya endingnya
Si Kayaba kan kalah tuh karena habis ditusuk itu. Enggak, ya. Berarti sih yang ini waktu harusnya Kirito mati itu nggak ada penjelasannya kayak Asuna yang harusnya paralyzed. Belum, nggak ada. Ya, Sampai sekarang nggak ya ada itu itu ya. bisa dibilang anomali lah. Itu yang dicari Kayaba itu yang kayak gitu, anomali gitulah bisa dibilang, kelainan gitu. Tapi menurutku ini aja sih Fit. Itu spesialis yang diberikan ke pemeran utama. Ya bisa dibilang gitu, kalau pemeran utama mati kan ya udah. Ya udah, iya Itu sih yang terjadi spesialis. ketika Naruto mati hidup lagi. Hmm. Yang terjadi ketika Luffy harusnya mati di apa waktu di perang Merin tapi hidup lagi gitu sama Ya, tuh kayak sama gitu. ya kayak gitulah. Soalnya kalau pemeran utama mati kan yang nggak lucu. Ya pokoknya Heeh. akhir Banyak sih yang gitu-gitu gak ada penjelasannya emang agak ya beberapa anime ada juga. dia nggak dijelasin apa ya, nggak dijelasin secara nggak secara spesifiknya, nggak Mhm. cuma Detail-detail. ada garis besarnya, penjelasan secara garis besarnya. Mhm. Oh ternyata gini. Ya Mhm. mungkin kita menyimpulkan Mhm. sendiri. Oh ternyata kayak gini ternyata gitu. Iya, iya, Menyimpulkan iya. sendiri. Ya pokoknya singkat cerita dari situ akhirnya gamenya tamat dan semua player lock out. Tapi di sini ada suatu masalah lagi. Masih ada Itu dia. masih ada 300 Itu player. karena scene ini di satu season yang 25 atau 24 tuh. 25. Itu scene ini bukan di episode terakhir, bukan di episode 20-an ya, Ini masih di episode 14. tapi di episode 13 atau 14 ini kalau nggak salah. 14. Tamatnya itu di 14. Jadi masih separuh season. Mhm. Pokoknya Betul banget. di sini itu ada 300 player termasuk Asuna. Mereka itu tidak sadar. Harusnya Asuna di sini kan mati nih. Tapi itu dia Mhm. tidak sadar. Nah, di sini akhirnya Kirito mengetahui suatu hal. Di sini itu perusahaan yang megang SAO itu kalau nggak salah apa sih? Lupa aku namanya. Pokoknya di situ dia bangkrut karena masalah SAO. Terus Mhm. kemudian servernya itu diambil alih oleh RCT Progress. Nah, ini tuh perusahaan milik ayah Asuna. Dan yang bertanggung jawab Oh. yang bertanggung jawab itu namanya Sugo. Nah, yang membuat Asuna tidak Ah. meninggal adalah si Sugo ini. Kar Yang campur tangan di dalam program berarti ya. Mm-mm. Karena si Sugo ini nanti dijelasin di ILO. Oke. Jadi harusnya ketika mengalahkan Kayaba Akiko di akhir episode itu, semua orang harusnya di dalam game tersebut lockout Lockout. seperti janji Kayaba. Kalau Mm. dia kalah semua orang akan lockout. Tapi masih ada yang ketinggalan di orang-orang yang karakternya masih, kalau istilah kita apa ya, nyantol, Ya, itu ngejam, nggak bisa lockout termasuk Asuna, tapi Kirito bisa. ya itu bukan nggak bisa lockout sih, tapi lebih dipindahkan ke game lain untuk uji coba. Hmm. Ya, dan masih nggak bisa lockout Ya kan? nggak bisa lockout, dia hitungannya Ah, masih koma, ya masih tapi nggak koma. mati. Eh, nggak mati. Dipindah aja ke, kita sebut server lain ya. Ya bisa, ya dikatakan server lain. Mereka ini 300 orang yang awalnya di server SAO dipindah ke game lain, server lain bernama ALO atau Alvim Online. Nah betul. Nah di sini tuh Di sini konflik barunya adalah Kirito berusaha mencari Asuna di dalam game tersebut. awalnya si Kirito ini sebenarnya bingung sih, kok Asuna mati tapi di sini dia masih koma. Iya betul. Nggak mati. Karena Kirito menyaksikan sendiri bahwa Asuna di game tersebut mati, tapi kenapa jasadnya di dunia nyata masih koma, Nah, bukan betul. mati. Nah di sini dia itu dipanas-panasin sama Sugo. Sugo ini berkata dia itu rencananya dinikahkan sama Asuna, tapi Asuna itu sebenarnya menolak. Awalnya gitu. Terus waktu si Sugo ini ketemu sama Kirito, dia bilang bahwa 1 minggu lagi aku akan menikah dengan Asuna.
Nah di sini Kirito bingung, loh kok kayak gini. Nah kemudian ada si Egil, si Egil memberitahu Kirito, memberi Kirito sebuah foto melalui email, dan Kirito melihat foto tersebut, loh ini kan Asuna, ini game apa. Kemudian dia menemui Egil, dan si Egil berkata ini berada di game Alheim Online atau ALO, dan si Egil memberikan sebuah kaset kepada Kirito, Ya betul. kaset ALO tersebut. Jadi berarti kita sekarang masuk ngebahas game ALO ya. Ya, リンクスタート